Baik, kita lanjutkan kembali tentang latihan soal remedial KD titik 6 suhu dan kalor di kelas 11. Baik, langsung saja contoh soal pertama. Kancai akan membuat termometer dengan titik beku es 20 derajat dan titik didih air 120 derajat. Jika termometer kancai digunakan untuk mengukur suhu benda dengan ukuran 50 derajat Celcius, maka skala yang ditunjukkan oleh termometer kancai tersebut adalah, nah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu dengan mencari skalanya dulu ya, selisih skalanya. Kita lihat punya kancai dulu ya, termometernya. Nah, rentang skalanya itu, rentang T-nya itu berapa? Itu 120 derajat, kita kurang 20 derajat. Nah, maka dapatnya adalah 100 derajat. Nah, sekarang punya Celcius lagi. Nah, sebenarnya Celcius tidak perlu kita hitung. Delta T-nya itu selisihnya pasti suhu yang paling panas di titik didih air itu 100 kurang titik beku es itu adalah 0 derajat. Nah, selisihnya itu adalah 100 derajat Celcius. Nah, sekarang kita akan bandingkan Celcius dengan kancai. Nah, Celcius ini ya, kancai dulu ya. Kancai itu simbolnya K, Celcius itu C. Nah, sekarang saya akan bandingkan C dengan si kancai. Tetapi kancai itu kan mulainya udah di 20 startnya. Jadi, dia harus dimulaikan dari 0. Nah, biar dia 0, maka 20 ini dikurang berapa? Biar hasilnya 0. Ya, dikurang 20. Maka kancai ini kita kurang 20 kayak gitu. Biar startnya sama. Nah, sekarang skalanya berapa yang nih rentangnya? Nah, rentangnya punya Celcius di sini adalah 100 ya. 100, punya kancai juga 100. Nah, kita kecilkan. Maka ini 1 banding 1 ya, ini C-nya berapa? C tuliskan dulu, ini kurung K kurang 20. Nah, kita masukin Celciusnya itu nilainya adalah 50 derajat Celcius ya nilainya. Tahu derajat Celciusnya kita hilangkan aja. Nah, kemudian ini K dikurang 20. Kemudian setelah itu apa lagi? Tuliskan ini. Nah, sekarang yang dekat kita kalikan yang dekat ini ya. Berarti 1 kalikan ini 1 kalikan K dikurang 20 ya, nilainya K dikurang 20 ini nilainya ya. Kalikan 1 ya, tetap ini nilainya ya. Kemudian yang jauh kita kalikan yang jauh. Itu adalah 50 kali 1. Nah, sekarang kita tuliskan lagi sini. 1 kalikan K dikalikan kurang 20 berarti K kurang 20 nilainya. Nah, sekarang 50 kali 1 50. Ya, 50 nih. Sekarang kita mau cari K-nya. Ini pindah ruas seperti ini, 50 tulis, min 20 pindah ruas berarti jadi positif 20. Jawabannya adalah 70 derajat kancai. Nah, ini ya nilainya. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 2. Nah, sebuah air minuman dikemas dalam kotak. Kotak tersebut terbuat dari bahan yang memiliki koefisien muai volume 0,2 per derajat Celcius dan air minuman tersebut memiliki koefisien muai volume 0,8 per derajat Celcius. Jika volume satu kotak 1 liter, maka volume maksimal air minuman yang masih dapat ditampung oleh kotak saat mengalami pemuaian akibat perubahan suhu 100 derajat Celcius adalah. Nah, kita harus tahu dulu konsep apa sih yang mendasarinya ini. Menurutmu apa konsep yang mendasarinya ini? Ayo, apa? Ya, benar. Itu pemuaian. Nah, untuk mencari pemuaian gimana? Delta L ya. Ini kalau delta volume ya, harusnya delta volume. Pertambahan panjang volume itu sama dengan berapa? Nah, ini sama dengan yang pertama jangan koefisien muai dulu ya. Ini volume awal kita kalikan koefisien muai. Nah, ini dia koefisien muai volume kalikan dengan delta T-nya. Nah, ini hanya pertambahan panjang. Kalau misalnya saya gambarkan seperti ini ya. Anggap ini volumenya ya. Nah, ini awal. Nah, kemudian dia memuai seperti inilah. Nah, ini yang memuainya ini yang pertambahannya ini delta V-nya ini delta volume. Nah, ini kan ada volume awal. Maka untuk
penambahan keseluruhannya ini itu simbolnya V doang, berarti V awal kita jumlahkan dengan delta V gitu ya. Atau boleh juga ini kita tuliskan V sama dengan V0. Nah, di dalam delta V itu ada V0 kali koefisien Y kalikan delta T. Atau boleh juga kita tuliskan V0 dalam kurung 1 tambah koefisien Y kali delta T. Nah, kita gunakan yang ini, yang terakhir nih. Nah, sekarang konsepnya gimana? Kotak itu kan memuai ketika dipanaskan. Nah, berapa di sini maksimal yang dapat ditampung airnya? Ya, ketika keduanya sama mengalami pemuaiannya ya. Ini sama kotak ya, kotak dan air tadi sama kayak gitu ya. Cairannya itu ya, cairan di dalam minumannya itu. Nah, sekarang kita gunakan rumus yang kayak gini. Nah, berarti V yang kotak ya, ini kotak kita kalikan dengan 1 tambah koefisien Y kalikan delta T ya, sama dengan apa? P apa nih? P awal, volume awal dari si cairannya tadi ya, cairannya, cair itu C ya gini ya indeksnya, kalikan 1 tambah koefisien Y kalikan delta T gitu ya. Nah, masukin nilainya, kita mau cari yang mana? Ya, ini volume siapa nih? Ini kotaknya udah ada 1. Ini 1 kalikan ini 1 tambah koefisien Y dari kotaknya berapa? Nih 0,2 ya. 0,2. Oh, sorry, ini delta T harus ada ya. Ini 0,2 kalikan delta T-nya itu adalah 100 ya. Di sini karena perubahan suhunya itu adalah 100. Dan nah, ini V0C-nya ini yang mau kita cari. Ini 1 tambah. Nah, untuk cairan tadi itu 0,8 ya. Koefisien Y-nya ini 0,8 kalikan 100 juga ya. 100 ini delta T-nya, delta suhunya ya. Nah, masukin sini. Nah, ini 0,2 kalikan 100, maka dapat 20. Ini 1. Ini berarti 1 ditambah 20 ya. Maka ini dapat 21 ya, gitu ya. Oke, kemudian kalikan 1 ya 21. Ini langsung aja ini 21 ya. Oke. Nah, kemudian di sini V0C ya. Ini 0,8 kalikan 100 berarti 80, berarti ini 81 ya. Oke, sekarang berarti V0C-nya itu adalah 21, kita bagi 81. Nah, jawabannya oh, 259. Nah, kita lanjutkan yang nomor 3. Dua benda X dan benda Y dipanaskan dengan panas yang sama. Ternyata benda Y lebih cepat memanas daripada benda X. Kesimpulan yang tepat adalah, nah, di sini erat kaitannya dengan kalor jenis suatu bahan. Nah, seperti ini. Semakin besar kalor jenis benda itu, maka akan semakin lambat dia memanas, kayak gitu. Nah, jadi di sini kita lihat siapa yang lebih cepat memanas. Y, berarti kalor jenisnya kecil karena dia cepat memanas. Berarti yang lambat memanas siapa? X. Nah, karena X yang lambat memanas, maka kalor jenis X itu lebih besar. Jadi jawabannya B. Lanjut ke sini. Nah, ini dia mau mencari kalor yang diperlukan selama dalam prosesnya ya. Nah, prosesnya kita boleh lihat di sini ya, di soal ini. Ini prosesnya dari titik A dulu sampai ke titik B, dan titik C dan titik D. Nah, sekarang kita lihat titik A sampai B dulu ya. Nah, di sini dia mengalami peningkatan suhu sebesar berapa? Dari min 10 derajat Celcius ke 0. Berarti rentangnya itu adalah 10. Karena 0 suhu akhir dikurang suhu awal. 0 dikurang min 10, jawabannya 10. Ya, oke, kita hitung dulu sini. Berarti kalor yang pertama itu adalah MCS kali delta T-nya ya. Nah, ini M-nya itu berapa? 100 gram. Sorry, bukan 100 gram.
10 gram ini ya, ini 10 gram kalikan dengan CS-nya. CS-nya itu adalah 0,5. Kita kalikan dengan rentangnya tadi berapa, suhunya ini 10 ya. 10. Maka dapatnya 50 ya. Ini 50 kalori. Nah, sekarang Q2-nya itu berapa? Ini B sampai ke C ya. Nah, di sini suhu tidak meningkat. Nah, di sini namanya kalor laten ya. Nah, M kali less gitu ya. M-nya itu 10 kalikan less-nya itu 80. Dapat 800. Nah, sekarang Q3-nya berapa? Q3 dari C menuju ke D. Maka rentangnya suhu akhir 100 dikurang suhu awalnya 0. Maka rentangnya itu suhunya adalah 100. Ini M, C. Sorry, bukan CS. C air ya. Ini C air sekarang. Kan delta T-nya. Nah, di sini M airnya 10 kalikan C airnya itu 1. Ya, ini C airnya. Kalau jenis airnya 1, ya kan delta T-nya tadi 100. Nah, maka dapat di sini 1000 ya. Oke. Sudah, setelah kita peroleh seperti ini, maka kita jumlahin. Maka kalori yang total yang diperlukan itu sama dengan 50 kita tambah 800 tambah 1000 ya. Maka dapatnya 1850 kalori. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang soal nomor 5 ini tentang perpindahan kalor secara konduksi. Nah, kita akan selesaikan. Ini pakai putih aja ya. Nah, cara yang kita gunakan adalah menyamakan yang di sini. Ini sampai sini. Yang mau dicari adalah T di sambungan ini ya. Suhu di sambungan ini yang mau dicari. Nah, gimana cari T-nya di sambungan ini? Kita dapat menggunakan persamaan seperti ini. Nah, ini konduktivitas di A kita kalikan dengan luas penampang di A kalikan delta T ya per L. Kemudian berikutnya KB ini konduktivitas termal di B. Kalikan luas penampangnya kalikan perubahan suhu kalikan dibagi L. Nah, di sini ada keterangan bahwa luas dan panjangnya itu sama. Sehingga luasnya ini kita coret, panjangnya kita coret juga. Nah, sekarang kita tertinggal KA dan delta T doang ya. Kemudian KB juga kan delta T. Nah, masukin KA-nya itu berapa? Konduktivitas termal yang ini gantilah tulisannya ya. Oke, ini. Ini 2 kali dari si B. Di KA ini nilainya 2 kali KB. Nah, kemudian delta T-nya ini gimana? Tentu suhu yang di antara ini pasti lebih besar dari 20 karena dia akan seperti ini ya. Oke, karena yang 100 ini akan berpindah ke sini, akan ngasihkan. Tentunya nggak mungkin di bawah 20 ini, pasti di antaranya. Berarti T-nya yang mau kita cari itu kita kurang dengan 20. 20 yang sebelah sini. Karena kita mau cari yang A, ini kan wilayah yang A tadi ya. Nah, kemudian KB tuliskan KB, nggak perlu kita ganti. Nah, delta T-nya gimana? Ini kan 100, maka ini tuh 100. Kita kurang T yang di sini. Kenapa dikurang? Karena T yang disambungkan pasti lebih rendah daripada 100. Ini T. Nah, masukin nilai KB-nya kan sama. Nah, coret nih. Oke, 2 kali T, 2T, 2 kali min 20 berarti min 40. Ini 100 tuliskan kurang T. Nah, sekarang T-nya pindah ruas ke sebelah kiri. Jadi minus menjadi positif. Maka 2T ini kita tambah dengan T, maka dapat 3T. Nah, kemudian ini 100. Nah, ini pindah ruas yang ini. Maka dapat berapa nih? Min, berarti jadi positif di sini ya. Maka T sama dengan 100 kita tambah 40, maka di situ jawabannya 140 ya. Nah, 140 ini berarti 140 berarti ini masih ini 3T. Maka berapa nilai T ini? Maka nilai T itu adalah 140 kita bagi
3. Nah, ini kita bagi 3, dapatnya adalah 46 ya, 46,6 derajat Celcius. Nah, kisaran inilah dia ya. Oke, semoga pembahasan dari remedial ini untuk KD 6 itu dapat bermanfaat bagi kalian ya. Saya akhiri Pace Bene.